Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Irwan. Ya, oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini Bang Irwan ingin berbagi bagaimana cara membongkar laptop Dell Inspiron 14 3000 series ya. Jadi yang ingin mengganti HDD ke SSD, ya berikut caranya untuk membongkar ya laptop Dell atau notebook Dell Inspiron 14 3000 series. Ya, jadi pertama-tama yang harus kita lepas itu keyboard. Keyboard kita lepas ya, di situ ada pengait. Dilepas saja keyboardnya, karena di belakang keyboard ya, di balik dari keyboard itu ada 3 skrup atau 3 baut yang harus dilepas terlebih dahulu. Ya, ini sudah dilepas. Kemudian ada slot kabel yang harus dibuka ya, dibuka perlahan ya, dilepaskan. Oke, ada 2 slot kabel, kita lepas ya, pisahkan antara keyboard dengan laptopnya. Kemudian yang kedua, di situ ada slot kabel untuk CD-ROM ya, jadi kita lepaskan. Nah, selanjutnya kita buka 3 baut yang terdapat di situ. Jadi kalau di situ nggak dibuka, nanti akan kesulitan atau tidak akan terbuka casing belakangnya, bagian belakang dari laptop Dell Inspiron 14 3000 seriesnya. Ya, jadi 3 baut di balik keyboard terlebih dahulu dilepas. Nah, itu kita lepas. Oke, setelah semua dilepas ya, slot kabel dan 3 bautnya, kita bisa menutup dan kita bisa buka baut-baut yang ada di belakang. Jadi kalau baut di belakang ini ya standar ya, artinya tidak ada yang disembunyikan, semua bisa dibuka secara normal. Jadi tidak ada yang disembunyikan di balik kaki-kaki laptopnya, tidak ada. Jadi temukan saja semua baut yang ada, kemudian dibuka ya, dilepas secara maksimal. Buka satu persatu ya, mudah-mudahan sahabat juga bisa mengikutinya ya dengan seksama, jadi tidak kesulitan untuk mengganti HDD ke SSD ya. Jadi ini saya membongkar karena ada penggantian ke HDD, dari HDD ke SSD. Oke, setelah semua baut dibuka ya, ini DVD ROM-nya juga kita bisa tarik ya, kita bisa lepaskan DVD ROM-nya. Oke, selanjutnya ke casing ya, ke casingnya. Kalau baut sudah terbuka semua, tinggal dilepas saja. Ini perlahan kita sudah bisa melepasnya ya. Gunakan klip atau apalah untuk membuka ya, jangan sampai terjadi kerusakan. Jadi kalau sudah dilepas ya, tinggal dibuka saja secara perlahan. Oke, tidak ada yang nyangkut ya, atau tidak ada kabel yang terpasang karena sudah dilepas sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita buka saja bagian HDD-nya. Ya, bagian HDD ya di sini di pojok kiri ya. Nah, itu tinggal kita buka saja menggunakan obeng kembang biasa. Di sini saya menggunakan SSD WD Green. Nah, ya ini
lumayan bagus dan harga juga terjangkau ya, harga juga bersahabat. Jadi memakai SSD WD Green. Iya, lumayan lah daripada HDD ya. Oke, kita unboxing SSD-nya, kemudian lanjut kita buka ya, buka bagian HDD-nya ya dengan obeng kembang kecil ya, standar aja ya. Kita buka perlahan sambil memperhatikan baut-bautnya jangan sampai terselip atau hilang ya. Kita buka perlahan, selanjutnya nanti kita ganti ya, HDD bawaan kita ganti ke SSD. Gunanya untuk apa? Ini untuk mempercepat ya, untuk mempercepat kinerja laptop. Jadi kalau HDD itu jauh ya, lebih cepat, lebih gesit SSD. Nah, ini sudah dibongkar ya casing daripada HDD-nya. Tinggal dibuka saja, kemudian diganti dengan SSD yang sahabat miliki. Ya, berbagai macam merek. Ya. Ada SanDisk, ada WD, ada Kingston, wah lain sebagainya ya. Nah, ini kalau sudah dilepas ada slot kabel yang mesti dipasang ya. Ini harus dipasang slot kabelnya. Nah, manual seperti ini. Ya, dikeraskan, dikencangkan. Ya, kemudian nanti dibaut lagi. Ya, setelah dibaut, selanjutnya nanti dipasang kembali slot kabelnya. Ya, ya seperti ini pemasangannya ya, perlahan dan hati-hati. Ya, jika memang sudah pas, tinggal dipasang bautnya satu persatu hingga kencang ya. Ya, ini bautnya baut kembang biasa, bukan kembang desa ya. Oke, kita terus pasang ya secara maksimal. Jadi jangan sampai goyang ya, karena itu SSD ya, tempatnya harus kuat. Oke, kalau sudah terpasang semua bautnya ya, tinggal kita tutup saja ya. Tinggal kita tutup saja apa yang tadi dibuka ya di bagian belakang, tinggal dikencangkan saja ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti HDD sudah terganti dengan SSD ya. Tinggal kita tutup saja. Kita tutup bagian belakangnya. Kalau memang bagian belakangnya sudah pas ya, pengait-pengaitnya ya, pengait-pengaitnya tuh harus pas ya, harus disesuaikan. Nah, jangan sampai ada yang slip atau tidak pas pengait-pengaitnya dan baut-bautnya. Kita pasang saja secara perlahan sambil ditekan ya, sampai bunyi klik ya gitu ya. Kalau sudah bunyi klik gitu, itu udah pas pada tempatnya dan pengaitnya pun sudah kencang. Nah, ini tinggal dikencangkan semua baut. Nah, kemudian bisa kita langsung pasang keyboard ya, bisa kita langsung pasang keyboard kembali ya. Nah, itu untuk dua kabel slotnya jangan sampai lupa ya, dipasang kembali ya sesuai dengan tempatnya. Nah, ini kita kembalikan ya, tiga baut yang mengunci bagian belakang ke bagian depan ya. Jadi kalau tiga baut ini nggak dibuka, bagian belakang pun tidak akan bisa terbuka, kalau dipaksa akan patah ya. Jadi ini ada tiga baut yang harus dikencangkan ya. Jadi untuk Dell ya, laptop merek Dell Inspiron 14 3000 series ya, cara membukanya
seperti ini ya. Jadi harus dibuka di bagian depan dulu keyboard. Jadi keyboard itu bisa dicopot ya, bisa dicopot terlebih dahulu, kemudian dibuka 3 baut yang mengaitkan antara depan dan belakang ya. Nah, setelah semua dipasang, nah ini kita kembalikan ya. Kita pasang dulu slot yang tadi, kabel slot yang tadi dilepas ya, kita pasang, kita kencangkan ya sesuai dengan keadaan semula ya. Jadi nanti rapih dan tidak akan ada crash atau rusak ya. Kemudian dipasang ya, ini dia memang agak tipis ya, enggak, slotnya itu slot gencet ya. Jadi hanya dipasang terus ditindih seperti itu aja. Jadi enggak ada pemasukan atau enggak dimasukkan ke satu lubang gitu. Jadi hanya ditaruh, didorong, kemudian digencet, udah seperti itu aja. Oke ya, kalau sudah tinggal dipasang ya, dirapikan, ditekan kencang sampai bunyi klik ya. Kalau sudah bunyi klik itu enak rasanya. Ya, jadi sudah pas, jadi sudah kencang ya, sudah sesuai dengan tempatnya dan sudah terkait ya antara casing dan keyboard. Jadi harus berbunyi klik 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 seperti itu. Jadi nanti keyboardnya pun nyaman digunakan. Nah, oke, jadi sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai ya, tinggal langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ialah instalasi Windows ya, mau Windows 10, Windows 11 yang sahabat miliki atau yang sahabat gunakan ya. Nah, ini sedikit untuk bagaimana cara menginstal Windows dengan USB ya. Jadi ya tinggal dicolok saja USB yang dimiliki, Windows 7, Windows 10 atau Windows 11 ya. Sebaiknya sih Windows 11 ya, karena memang hari gini ya sebaiknya Windows 11, baik yang Pro maupun yang Enterprise. Nah, ini kita tombol power ya, kita hidupkan. Nah, ini sudah tampil logo Dell ya, logo dari pabrikan Dell. Nah, dia sudah loading. Nah, kenapa sudah loading? Karena sudah saya colok USB Windows 11 ya. Ini adalah instalasi atau Windows 11 yang akan saya install ke laptop yang baru saja ganti HDD ke SSD ya. Oke, kita pilih bahasa, pilih jam ya, jamnya Indonesia, bahasa boleh Inggris. Oke, kemudian lanjut. Nah, setup is starting. Nah, ini sedang memulai ya, sedang memulai setup Windows. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau sudah memiliki Windows di USB, tinggal dilanjut saja. Ini kita lihat ya, muatan dari SSD-nya terbaca. Ya, kemudian tinggal di next saja, tunggu hingga selesai. Paling ya 10 menit juga tidak ya kalau SSD.